Pernahkah kamu membayangkan jika seorang pahlawan rakyat bisa menjadi mimpi buruk bagi para penjajah? Kisah ini datang dari tanah Betawi, tentang seorang pemuda bernama Si Pitung yang tak hanya sakti, tapi juga punya nyali luar biasa. Ia bukan sekadar jagoan kampung. Ia adalah ancaman terbesar bagi orang-orang serakah. Namun, di balik semua kesaktiannya, tersimpan satu rahasia mematikan. Apa yang sebenarnya membuat penjajah begitu takut padanya? Dan apa kelemahan yang akhirnya menjadi akhir hidupnya? Sebelum kita buka lembaran legendanya, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Jika sudah, inilah kisah tentang legenda Si Pitung. Di sebuah kampung kecil bernama Rawabelong, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Pitung. Sejak kecil, Pitung dikenal cerdas, sopan, dan pemberani. Ia belajar mengaji dan ilmu silat dari seorang guru bijak bernama Haji Naipin. Bersama teman-temannya, Pitung rajin berlatih silat. Namun, berbeda dari anak-anak lain, Pitung memiliki semangat yang luar biasa dan cepat menguasai jurus-jurus sulit. Kesaktiannya mulai tumbuh. Di saat rakyat kesulitan makan, para penjajah justru berpesta pora. Tanah Betawi dilanda ketidakadilan. Pajak mencekik, kekerasan jadi hal biasa, dan suara rakyat dipadamkan. Di tengah penderitaan itu, berdirilah Si Pitung, pemuda yang tak bisa tinggal diam. Hatinya terbakar melihat ketidakadilan yang terus terjadi. Apa yang dilakukan oleh Si Pitung selanjutnya? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Bersama dua sahabat setianya, Rais dan Ji, Si Pitung mulai bergerak diam-diam. Mereka merampok rumah para tuan tanah dan pedagang kaya yang bersekongkol dengan penjajah. Tapi hasil rampokan itu tidak untuk mereka. Pitung membagikan semuanya kepada rakyat yang lapar dan tertindas. Dari sinilah julukan Robin Hood dari Betawi mulai melekat padanya. Hari demi hari, nama Si Pitung makin dikenal. Ia dicintai rakyat, tapi dibenci penjajah. Ia adalah simbol kekuatan rakyat kecil yang bangkit melawan. Penjajah tak tinggal diam. Mereka mengerahkan pasukan, menciptakan propaganda, dan memulai perburuan besar-besaran. Tapi Pitung terlalu lihai dan terlalu sakti. Apa yang akan dilakukan para penjajah selanjutnya untuk menangkap Si Pitung? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Mereka mulai putus asa. Penjajah menggunakan cara keji. Mereka menangkap orang-orang yang pernah dibantu Pitung, bahkan menyiksa Haji Naipin dan keluarganya. Akhirnya, rahasia besar pun terbongkar. Ternyata Si Pitung hanya bisa dilukai oleh peluru emas. Ia hanya peluru emas yang bisa menembus kesaktiannya. Informasi inilah yang menjadi titik balik dalam kisah tragis ini. Dengan peluru emas di tangan, penjajah akhirnya menemukan persembunyian Pitung. Terjadilah pertempuran sengit. Meski berjuang sekuat tenaga, peluru emas itu akhirnya menembus tubuh sang jagoan Betawi. Tubuh Pitung akhirnya roboh. Suara rakyat terdiam. Langit seakan ikut berduka, namun semangatnya tak pernah mati. Kini, makam Si Pitung masih ada di Jakarta. Namanya diabadikan dalam berbagai kisah, lagu, dan seni Betawi. Lebih dari sekedar jagoan, Pitung adalah lambang perlawanan dan keberanian. Ia mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan soal fisik, tapi soal hati yang tak mau tunduk pada ketidakadilan. Kalau kalian suka dengan video yang kami buat, jangan lupa subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan cerita seru lainnya. See you next time.